Oke. Ya, selamat pagi Bu Gabriela. Bagaimana kabar Bu hari ini? Apakah baik-baik saja? Ya, selamat pagi Pak Martin. Kabar baik, puji Tuhan. Terima kasih. Bagaimana kabar Pak Martin ya? Senang saya mendengarnya Bu. Saya juga baik-baik saja. Apakah Ibu Gabriela sekarang ini lagi sibuk Bu? Oh, tidak Pak. Ada apa ya Pak? Begini Bu, ada yang ingin saya ceritakan terkait kedisiplinan siswa di dalam kelas saat pembelajaran yang saya laksanakan di dalam kelas. Oh, silakan Pak Martin. Bagaimana? Silakan ceritakan Pak. Ya, begini Bu, saya ingin mencari cara yang lebih baik atau lebih efektif untuk menangani situasi ini. Saya ingin menemukan strategi yang dapat membantu saya menjaga kedisiplinan siswa agar siswa lebih efektif dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif lagi. Hmm, apakah Pak Martin bisa ceritakan lebih detail situasi yang Pak Martin hadapi saat ini? Dan apa saja yang telah Pak Martin lakukan saat ini? Kira-kira bagaimana hasilnya? Eh, Beberapa siswa ketika saat pembelajaran mereka sering berbicara dan tidak mendengarkan saya saat mengajar. Nah, saya sudah mencoba beberapa memberi pembinaan dan juga menerapkan sistem poin. Tapi tampaknya tidak begitu efektif Bu apa yang saya lakukan ini. Begitu ya. Bagaimana perasaan dari Pak Martin jika situasi itu terjadi di kelas? Yang pasti saya merasa kecewa pada diri saya sendiri dan terkadang saya merasa tidak berdaya karena tidak bisa mengendalikan kelas saya dengan baik. Mmm, oh begitu ya. Menurut Bapak, kira-kira apa yang menjadi penyebab utama dari perilaku siswa tersebut? Menurut saya mungkin mereka merasa bosan atau tidak tertarik dengan materi yang saya ajarkan, Bu. Menurut Pak Martin, kira-kira hal apa yang membuat mereka merasa bosan atau tidak tertarik dengan materi yang Pak Martin ajarkan? Mungkin cara saya saat menyampaikan materi yang kurang efektif dan mungkin juga terlalu monoton pada pembelajaran dan saya cenderung menggunakan metode ceramah dan jarang melibatkan siswa dalam diskusi atau kegiatan yang menarik. Begitu ya, Pak. Coba Pak Martin pikirkan, pada saat proses pembelajaran, apakah ada saat-saat ketika siswa tampak lebih tertarik atau lebih berpartisipasi yang nampak berbeda begitu, Pak? Iya, ada Bu. Eh, Mereka tampak lebih bersemangat ketika saya menggunakan video atau melakukan kegiatan praktikum. Mereka juga lebih berpartisipasi saat ada permainan edukatif yang saya lakukan di dalam kelas. Wow, bagus sekali Pak Martin. Ini memberikan kita wawasan penting mengenai bagaimana siswa merespon berbagai metode pengajaran yang kita lakukan pada saat proses pembelajaran. Baiklah Pak Martin, coba Pak Martin pikirkan beberapa strategi yang akan diterapkan. Apakah mungkin ada ide dari Pak Martin agar bisa mengatasi masalah tersebut? Mungkin saya bisa
mencoba membuat pembelajaran lebih interaktif atau memberikan lebih banyak kegiatan yang melibatkan siswa untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Itu yang menurut saya, Bu. Hmm, pemikiran yang luar biasa saya rasa, Pak. Saya setuju sekali, Pak. Terus bagaimana cara Pak Martin menerapkan kegiatan interaktif ini di dalam kelas? Eh, saya bisa memulai dengan permainan edukatif ataupun bisa memulai dengan diskusi kelompok kecil. Selain itu, saya bisa memanfaatkan teknologi yang ada seperti pembuatan video atau presentasi menarik yang saya gunakan, misalnya menggunakan Canva. Seperti itu, Bu. Ide yang bagus sekali, saya setuju Pak Martin. Mungkin apakah ada hal lain yang ingin Pak Martin tambahkan dalam aksi pembelajaran ini? Mungkin saya juga perlu lebih memperhatikan setiap umpan balik dari siswa dan mencoba menyesuaikan gaya mengajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Luar biasa Pak Martin. Terus, kapan Pak Martin berencana untuk menerapkan strategi pembelajaran ini di kelas? Kemungkinan saya akan mencoba memulai menerapkan kegiatan ini atau strategi ini minggu depan, Bu, dan melihat bagaimana respon siswa ketika saya menerapkan strategi ini. Oh, begitu ya, Pak. Baiklah, kalau begitu, bagaimana kalau kita bertemu lagi dalam 2 minggu depan untuk mengevaluasi hasilnya? Boleh, Bu, tentu bisa saja, Bu. Saya setuju, Bu. Nah, sebelum kita akhiri, bisakah Pak Martin rangkum apa yang didapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya mendapatkan beberapa ide baru dalam pembicaraan kita di hari ini untuk membuat pembelajaran yang bisa lebih interaktif dan menarik bagi siswa. Dan juga saya menyadari bahwa pentingnya menerima umpan balik dari siswa untuk menyesuaikan gaya mengajar saya. Dan saya mencoba untuk menyesuaikan gaya mengajar saya dengan melihat segala kebutuhan peserta didik yang saya hadapi. Dan saya akan mencoba menerapkan strategi ini mulai minggu depan. Terima kasih Pak Martin atas keterbukaan dan ide-ide kreatif dari Pak Martin. Saya yakin Pak Martin akan melihat perubahan yang sangat positif di kelas nanti. Jika ada yang ingin Pak Martin diskusikan lebih lanjut, saya siap selalu membantu Pak Martin. Oh iya, terima kasih Bu Gabriela atas waktu luangnya. Saya merasa sangat terbantu dengan pembicaraan hari ini, Bu. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Sampai jumpa Pak Martin, semoga sukses dengan rencana. Terima kasih. Selamat pagi Pak Martin, bagaimana kabar kamu hari ini? Apakah baik-baik saja Pak? Wah, selamat pagi Bu Gabriela, luar biasa. Semangat sekali ya Bu hari ini. Kabar saya baik Bu, terima kasih. Bagaimana kabar Bu Gabriela hari ini? Ya, sangat bahagia dong Pak, baik-baik saja. Pak Martin, apakah Pak Martin lagi sibuk Pak? Untuk saat ini tidak sibuk Bu, kebetulan lagi luang. Ada apa ya Bu? Begini Pak, ada yang ingin saya ceritakan. Ada sedikit permasalahan mungkin.
terkait masalah disiplin siswa di kelas pada saat pembelajaran tadi. Oh, silakan Bu, bagaimana? Silakan, bisa Ibu ceritakan, apa yang ingin Ibu, sampaikan lewat diskusi hari ini? Begini Pak, saya ingin mencari cara Pak, yang lebih baik dari yang telah saya gunakan. Saya Ya. ingin cari cara yang lebih efektif mengatasi situasi ini. Saya bingung Pak, saya ingin menemukan strategi yang mungkin bisa membantu saya untuk menjaga atau meningkatkan kedisiplinan siswa, agar siswa tersebut lebih efektif dalam mengikuti pembelajaran saya di kelas, Pak. Oh, apakah selama ini apakah Bu Gabriela bisa, menceritakan secara detail, situasi yang Ibu Gabriela hadapi saat ini dan apa saja yang Ibu Gabriela lakukan serta bagaimana hasilnya? Begini Pak, pada saat saya mengajar tadi, memang bukan cuma tadi saja Pak, akhir-akhir ini, ada setiap saya mengajar, ada beberapa siswa berbicara di saat saya mengajar, terus mereka tidak mendengarkan saat saya mengajar. Saya sudah mencoba memanggil siswa tersebut, memberikan pembinaan, Pak. Terkadang saya juga bukan terkadang sih, pernah menggunakan sistem poin. Tapi hal tersebut tidak pernah menjadi efektif, Pak. Terus bagaimana Bu ketika Ibu menerapkan, apa yang sudah Ibu lakukan, perasaan Ibu ketika, situasi itu terjadi dalam kelas? Jujur Pak, saya merasa kecewa Pak. Saya merasa kurang percaya diri sekarang Pak pada diri saya, karena, saya merasa saya tidak bisa mengendalikan kelas dengan baik Pak, saya saat proses belajar mengajar Pak. Menurut Ibu dengan hal seperti itu, apa yang menjadi penyebab utama dari, perilaku siswa-siswa tersebut? Mmm, Kalau dipikir-pikir, mungkin mereka merasa bosan atau tidak tertarik dengan materi mungkin ya, dengan materi yang saya ajarkan. Nah, oke, terima kasih Bu sudah terbuka ya. Menurut Ibu, apa yang membuat para siswa ini merasa bosan atau, tidak tertarik dengan, eee, materi yang diajarkan oleh Ibu? Mungkin Pak, cara mengajar saya yang kurang interaktif dan monoton. Mungkin saya cenderung menggunakan metode ceramah, mungkin juga jarang melibatkan siswa dalam diskusi, atau juga saya jarang menggunakan alat peraga agar kegiatan mengajar lebih menarik, Pak. Oh, apakah ada saat-saat ketika siswa tampak lebih tertarik ya pada saat pembelajaran atau lebih berpartisipasi ya? Apa yang berbeda pada saat itu? Kalau dipikir-pikir, iya ada Pak. Mereka tampak lebih bersemangat ketika saya pernah memutar video Pak, waktu ingin melakukan praktikum. Mereka juga lebih berpartisipasi Pak ketika saya menggunakan permainan yang edukatif atau ice breaking Pak. Wah, bagus sekali Bu. Ini memberikan kita wawasan penting mengenai bagaimana siswa merespon berbagai metode pembelajaran atau pengajaran yang kita lakukan di dalam kelas. Nah, baiklah Bu Gabriela, coba kita pikirkan beberapa strategi yang akan kita terapkan. Apakah dari Ibu Gabriela ada ide untuk mengatasi masalah ini? Saya Pak akan mencoba membuat pelajaran lebih interaktif Pak, dengan membuat kegiatan-kegiatan yang melibatkan siswa. Oh,
Eee, Pemikiran yang luar biasa ya, Bu, saya setuju. Terus bagaimana, Bu, cara Ibu menerapkan, kegiatan interaktif ini di dalam kelas? Mungkin saya mencoba memikirkan, mulai dari ketika sebelum memulai pelajaran saya akan buat ice breaking, kemudian melakukan diskusi kelompok, melibatkan siswa dalam pembelajaran, menggunakan teknologi, Pak, seperti, membuat video-video yang menarik atau ambil dari YouTube, membuat presentasi yang menarik menggunakan Canva, begitu, Pak. Wah, ide yang bagus sekali, Bu. Apakah ada hal lain yang, ingin Ibu tambahkan, dalam rencana, aksi nanti yang Ibu akan terapkan di dalam kelas? Saya pikir, ketika di akhir pelajaran, saya harus memberikan atau saya perlu lebih memperhatikan umpan balik dari siswa agar supaya, saya bisa melihat kebutuhan siswa dan saya bisa menyesuaikan apa yang mereka butuhkan. Dengan gaya mengajar saya harus bagaimana, saya harus melihat kebutuhan mereka, Pak. Wah, luar biasa, Bu Gabriela. Terus, menurut Ibu kira-kira kapan, Bu, boleh, Ibu berencana untuk memulai menerapkan strategi ini di dalam kelas? Saya akan coba mulai minggu depan, Pak, dan bagaimana, melihat respon dari mereka. Oke, baiklah, Bu. Bagaimana jika kita bertemu lagi, dalam 2 minggu untuk mengevaluasi hasil yang Ibu laksanakan, yang akan Ibu laksanakan mulai minggu depan? Oh, tentu tentu saya setuju, Pak. Oke, sebelum kita akhiri diskusi kita pada hari ini, bisakah Ibu Gabriela merangkum apa yang bisa kita dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Oh, baik, Pak. Saat ini saya menemukan beberapa ide baru, Pak. Pertama, membuat pelajaran lebih interaktif dan menarik bagi siswa. Saya juga seperti membuat saat pembelajaran membuat video pembelajaran, melihat dari YouTube mungkin yang sesuai dengan materi ajar, membuat presentasi dari Canva. Di sini juga, Pak, saya berpikir, saya menyadari pentingnya menerima umpan balik dari siswa untuk, menyesuaikan gaya mengajar saya dengan apa yang mereka butuhkan. Semoga saya akan mencoba menerapkan strategi ini, Pak, mulai minggu depan. Oke, terima kasih Bu Gabriela atas keterbukaan dan ide-ide kreatif yang telah Ibu utarakan, Ibu sampaikan, dan saya yakin bahwa Ibu Gabriela akan melihat perubahan positif dan di dalam kelas ketika Ibu menerapkan strategi yang telah Ibu sampaikan tadi. Jika ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut, saya selalu siap untuk membantu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Martin, atas waktu luangnya. Saya nggak enakan ini, Pak, saya jujur merasa sangat terbantu dengan pembicaraan kita hari ini. Sampai jumpa, Pak. Oke, Terima terima kasih kasih banyak. kembali Bu Gabriela. Sampai jumpa lagi. Semoga sukses ya Bu dengan rencana ke depannya.